Kalau kepemimpinan itu suatu kemampuan ya yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi, kata kuncinya mempengaruhi baik dari segi perasaan, pikiran, agar orang lain mau mengikut dia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pemimpin orang yang mempunyai kekuatan mempengaruhi tadi. Nah, itu disebut pemimpin. Setiap orang itu bisa menjadi seorang pemimpin, tapi tidak semua orang memiliki kemampuan menjadi kepemimpinan. Ada ini teori servant leadership gitu ya. Servant leadership. Servant itu artinya melayani. Pemimpin itu ya, kalau saya bilang ya, pemimpin itu sebenarnya pembantu, pelayan. Itu. Pelayan bagi pengikutnya, pelayan bagi bawahannya. Pemimpin itu kejarlah prestasi, jangan gila akan prestisi. Jangan gila akan prestisi. Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Stat 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Star Serasi, suara satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Mengudara dari lantai 2 Gedung Star FM, Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar Penyambungan. Pagi Madinah, Madinah pagi. Ya sahabat saya FM ya, bersama saya Siti Rahma Harap kembali lagi di Oasis, obrolan seputar Islam ya sahabat ya. Dari minggu-minggu, mudah-mudahan Oasis ini semakin berkembang dan semakin memberikan kontribusi yang baik pada masyarakat. Amin ya. Ya sahabat Star FM, kali ini ya kita sudah menghadirkan satu narasumber ya yang sudah udah kita persiapkan dari ujung-ujung hari, dari minggu-minggu lalu sebenarnya, karena Star FM ini di Oasis sudah terjadwal untuk masalah pemateri. Nah, pemateri kita hari ini adalah Ibu Novebri MPD. Dia adalah seorang perempuan energik dan juga masih gadis loh. Ya, assalamualaikum Ibu. Sehat ya? Iya. Saya lagi nulis ya. Iya benar. Sekarang sebenarnya sahabat Sarfem ya, ini Ibu Novebri ini adalah seorang penulis aktif di beberapa media. Ada Google Sinta, ada ID Sinta ya namanya ya Bu. Ada berapa banyak tulisan sudah Bu? Kalau pada umumnya itu saya nulisnya di artikel ya, jurnal yang dipublish di jurnal. Kemudian kemarin juga ada book chapter. Terhitung itu lebih dari 20 mungkin. Wow. Jadi anak garis produktif namanya ini ya. Iya. Jadi kalau berhubung dengan beliau ini sudah banyak yang tulis, berarti kita nggak salah nih memilih tema untuk beliau nih, karena memang selain dosen dalam prodi manajemen pendidikan Islam ya, dia aktif sebagai penulis, berarti nggak salah nih kalau kita mengangkat tema kita hari ini adalah tentang dinamika politik kepemimpinan antara hati nurani dan kekuasaan gitu ya Bu. Iya. Iya, karena mengingat kita sudah mau pilkada nih, tahun berapa ya? 2024 ya. Iya. Kita mau pilkada. Iya, paling nggak 2024 mau pilkada, kita mau sharing-sharing informasi ya gimana sebenarnya tentang dinamika politik perpolitikan di Indonesia, apalagi tentang kepemimpinan ya Bu ya. Jadi menurut Ibu sepanjang inilah mau saya tanya dulu langsung aja ya Bu ya, tanpa harus mukadimah banyak, nanti kita cuma 1 jam nggak terasa nanti ini. Sebenarnya menurut Ibu sendiri kalau kita berbicara dinamika politik kepemimpinan gitu, apa sih sebenarnya yang mendasari kita ini harus mengerti tentang kepemimpinan? Perlu kira-kira menurut Ibu kita harus tahu apa itu pemimpin dan kepemimpinan? Ya, terima kasih Bu Rara atas pertanyaannya. Pada umumnya kita pribadi ya adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Yes, benar. Minimal kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Jadi pemimpin itu artinya kan memberikan pengaruh. Dinamika itu berasal dari kata Yunani yang arti dynamic ya, yang artinya punya kekuatan. Jadi erat dengan kepemimpinan yang punya otoritas dan kekuasaan. Jadi kalau berhubungan dengan ada nih orang biasa bilang pemimpin dan kepemimpinan ini. Ada nggak kira-kira perbedaannya antara pemimpin kepemimpinan? Karena nanti orang berpikir sama nih pemimpin dan kepemimpinan, berarti orang tuh nanti kita nih akan meraba kan kira-kira. Oke. Coba jelaskan sedikit. Kalau
kepemimpinan itu suatu kemampuannya yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi, kata kuncinya mempengaruhi baik dari segi perasaan, pikiran, agar orang lain mau mengikut dia. Kita kenal pengikut itu follower ya, pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pemimpin orang yang mempunyai kekuatan mempengaruhi tadi. Nah, itu disebut pemimpin. Artinya kalau kita berbicara pemimpin, dia berbicara tentang orangnya gitu ya. Iya. Dia mampu nggak, itu berarti kita berbicara tentang individunya ya. Tapi kalau misalnya kepemimpinan itu lebih kepada kemampuan. Ya, kepemimpinan. Skillnya ya. Iya, skillnya. Jadi kalau kepemimpinan itu bahasanya leadership. Kalau pemimpin leader. Artinya setiap orang itu bisa menjadi seorang pemimpin, tapi tidak semua orang bisa menjadi memiliki kepemimpinan. Gitu tidak ya. Semua orang memiliki kemampuan kepemimpinan. Iya. Oke. Coba saya ulangin ya. Semua orang mempunyai adalah bisa pemimpin. Setiap orang pemimpin, tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan menjadi kepemimpinan seperti itu ya. Iya benar. Jadi karena ada namanya kemampuan tersebut ada dan tidak orang mampu untuk memiliki kepemimpinan, berarti dinamika inilah mungkin yang menjadi salah satu faktor makanya muncul politik kepemimpinan, ya nggak sih? Gimana kira-kira Bu? Ya, kepemimpinan erat hubungannya dengan otoritas atau kekuasaan dan follower ya, serta pengaruh. Pemimpin ya, pengaruh yang lahir dari otoritas itu akan bertahan jangka pendek. Tapi otoritas yang lahir dari pengaruh, itu dia bertahan jangka panjang. Bisa dipahami nggak tuh? Bisa ya. Kalau orang menggunakan kekuasaannya ya, otoritasnya untuk mempengaruhi orang lain, ketika kekuasaannya itu habis, ya habis gitu. Iya, betul. Tapi ketika dia menggunakan kemampuan kepemimpinannya ya untuk mempengaruhi orang lain, ketika otoritasnya tidak ada lagi, dia tetap dihormati dan dihargai layaknya dulu dia sebagai seorang pemimpin. Nah, sebelum dia menjadi seorang pemimpin, ini kan tema kita tentang dinamika politik kepemimpinan antara hati nurani dan kekuasaan. Sebelum kita ke hati nurani ini, saya pengen nih maksudnya, saya mau nanya apa sebenarnya maksudnya dibilang antara hati nurani dan kekuasaan. Tapi sebelum itu, coba dulu kita berikan penjelasan sama sahabat kita ya. Apa sih sebenarnya dinamika politik kepemimpinan ini gitu loh? Sejauh apa perlunya dinamika politik kepemimpinan ini, sehingga memang kita harus paham ini, kita harus paham orang berdinamika untuk ini gitu loh. Gimana kira-kira Ibu? Oke. Sebenarnya ini saya ngambil judul ini ya kemarin karena lagi nulis juga ya ini. Maka kebetulan karena Bu Rara minta ya udah ini aja gitu ya. Iya dong. Jadi dinamika tadi kan artinya kekuatan. Itu secara apa ya? Secara umumnya. Tapi kalau secara apanya dia dinamika itu dia kekuatan untuk kita bergerak. Nah, jadi kepemimpinan itu harus ada pergerakan kan, interaksi dengan bawahannya. Jadi berdinamika artinya melakukan pergerakan, gebrakan gitu sebagai seorang pemimpin gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan dinamika politik kepemimpinan gitu ya. Pemimpinnya menggunakan kekuatannya tadi untuk bergerak mencapai tujuan bersama tentunya ya, yang bisa untuk kemaslahatan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi artinya kalau kita berbicara tentang dinamika politik kepemimpinan, berarti kita politik itu kan merupakan suatu usaha untuk menentukan sebuah peraturan yang harus terima oleh orang lain gitu ya, politik ya. Jadi bagaimana sebenarnya pemimpin ini menggunakan kemampuan dia sebagai seorang pemimpin yang sesuai dengan hati nurani, seperti itu kira-kira. Iya. Wow. Ya, sedikit menanggapinya Bu Rara ya. Politik itu kan secara umum ya, secara umum politik itu adalah pembentukan ya dan pembagian kekuasaan yang berwujud proses pembuatan keputusan. Dan pemimpin erat kaitannya dengan pembuatan keputusan. Jadi tidak hanya orang terjun misalnya pilkada atau caleg itu orang berpolitik, tidak hanya seperti itu. Dia benar. Tidak hanya seperti itu. Di lain pihak di meskipun dia tidak di organisasi politik seperti partai-partai, tapi di organisasi lain seperti pendidikan, kemudian sosial budaya lainnya, itu juga termasuk
berpolitik. Iya. Karena dia pembagian kekuasaan kan, menggunakannya nanti untuk pengambilan keputusan. Jadi artinya ini tidak terfokus pada Pilkada 2024 tapi kita hanya sekedar memberitahu bahwa ayo kita sebagai insan manusia, apalagi yang memiliki kekuasaan, berpikirlah kita untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki hati nurani dalam menggunakan kekuasaannya. Seperti itu. Wow. Keren sekali. Tapi nanti sebelum itu ya, ada lagi yang mau saya tanya. Tapi kita tunggu satu jeda iklan berikut ini, tetap di 102,6 FM. Pajak daerah dan retribusi daerah itu sumber pendapatan asli daerah. Mari semua turut berpartisipasi demi sukses pembangunan daerah ini. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Ya, kembali lagi di 102,6 FM Star Strasi, suara satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Sahabat Star FM ya, kembali lagi tadi bersama Ibu Novebri kita ya, yang sudah menjelaskan tentang sebenarnya bagaimana pemimpin dan kepemimpinan. Karena memang kita harus tahu nih perbedaan pemimpin dan kepemimpinan. Kalau nggak tahu nanti pikir orang ribak sude katanya nanti pemimpin ini. Iya, jadi tadi kan sudah dijelaskan nih kan Bu Febri ya, bahwa tujuan kita membahas tentang dinamika politik kepemimpinan ini mau mengangkat bagaimana sebenarnya kita menjadi seorang pemimpin yang menggunakan hati nurani dan kekuasaan. Karena memang banyak sekarang problem-problem di masyarakat tentang pemimpinnya, mungkin entah di mana saja gitu ya Pak Bu Febri ya. Ya mungkin kayak saya bilang tadi, di ribaknya sudah tanpa memakai hati nurani dan kekuasaan gitu ya. Karena sebenarnya kita tuh ketika memiliki kekuasaan memang harus bisa bijak gitu dalam menentukan ataupun mengajak anggotanya untuk pada tujuan yang sebenarnya yang paling tidak kalau dalam keilmuan Islami yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya Bu ya. Saya pernah membaca itu dari Kartini Kartono bahwa sebenarnya kekuasaan itu adalah merupakan sumber kemampuan ya, ataupun ya kemampuan untuk mengelola diri, mengelola orang lain, begitu ya Pak, ya kan Bu Febri ya. Jadi berkaitan dengan kepemimpinan lah ini ya. Ada nggak sebenarnya teori dari kepemimpinan? Makanya lahir yang namanya bahasa pemimpin dan kepemimpinan ini gitu Bu. Oke, makasih Bu Rara. Sebenarnya banyak ya kalau untuk teori kepemimpinan, tapi untuk saat ini saya cuma coba jelaskan 4 saja ya. Iya. Yang pertama yaitu teori genetis ya, atau great man theory. Itu teori ini mengatakan bahwa seseorang itu bisa jadi pemimpin ya karena faktor keturunannya. Jadi dilahirkan sebagai seorang pemimpin, dari digenerasikan, diwariskan gitu dari orang tuanya. Siapa contohnya? Nah, itu kalau bisa kita lihat kalau di Indonesia itu Sultan Hamengkubuwono ya. Iya benar. Nah, itu kan turun temurun ya. Jadi pemimpin ya di Jogja, jadi gubernur itu turun temurun. Kalau dia habis nanti itu juga dilanjutkan oleh anaknya gitu ya. Kalau di Inggris itu Ratu Elizabeth ya. Nah, itu ya teori kepemimpinan yang lahir secara genetis ya. Pemimpin itu dilahirkan katanya. Dari orang tuanya, diwariskan gitu. Yang kedua, teori lingkungan, yaitu teori ini mengatakan bahwa seseorang bisa jadi pemimpin karena faktor lingkungan. Lingkungan, situasi, kondisi yang melatih seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti contohnya mungkin yang ini ya kali ya. Yang tadi sebelum yang kepemimpinan teori lingkungan, karena lingkungan ya. Yang tadi tentang teori genetis ya. Kan karena dia orang tuanya raja, makanya dia jadi raja itu. Kalau kita angkat kearifan lokal, mungkin seperti kita yang di Penyambungan ini mungkin ada Hato Bangun ya, ya kan. Nah, seperti itulah dia. Jadi dia bisa di Hato Bangun, dia bisa jadi orang tokoh masyarakat karena memang dari awal keturunannya mungkin sudah berkuasa dan juga menjadi raja di satu lingkungan seperti itu ya. Nah, baru kalau yang teori lingkungan tadi karena
Karena pengaruh lingkungan. Situasi dan kondisi yang membuat dia menekan dia menjadi seorang pemimpin. Jadi orang yang nggak pandai nanti tiba-tiba karena lingkungan bisa jadi terpaksa, udahlah aku aja jadi pemimpin gitu mungkin ya. Iya. Jadi orang bisa aja gitu tanpa dia faktor keturunan ya gitu, orang tuanya tidak raja, tidak pemimpin besar, tapi dia bisa menjadi pemimpin besar. Contohnya tuh apa? Faktor lingkungan yang membuat dia menjadi kayak gitu. Contohnya kalau kita lihat gitu ya, kita tengok ya ini banyak sebenarnya ya. Kalau kita sederhanakan saja ya di lingkungan keluarga gitu ya. Awal-awalnya. Ya lingkungan. Orang kadang kan saya nggak bisa ini jadi ibu kan. Seorang ibu bukan tidak berarti pemimpin, dia pemimpin juga bagi anak-anaknya gitu ya. Tapi setelah punya anak gitu akhirnya bisa ya mengarahkan anaknya, memberikan pengarahan, memimpin mana yang baik dan yang tidak kepada anaknya. Itu ya pemimpin itu secara kecil saja ya seperti mengingatkan harus begini, yang baik jangan seperti ini gitu. Itu sudah termasuk ya. Itu kan secara faktor ini ya, situasi yang membuat dia orang benar. Yang misal kayak gini juga ya kadang-kadang yang Bara ya. Misalnya sebelum nikah nggak bisa masak gitu, tapi faktor lingkungan setelah punya keluarga bisa dimasak gitu ya. Seperti misalnya aku nggak pandai nih bercakap pandai kayak kamu, tiba-tiba pas waktu memang dia lagi cari jalan, kan pandai bertanya sama orang pandai bertanya ya. Saya juga contohnya sekarang ini nih, seriusan deg-degan ini. Ternyata banyak orang yang deg-degan berjadi narasumber Dewasi. Keren apalagi ini moderatornya Bu Rara kan. Oh Masya Allah. Hati-hati saya tanya nanti. Jadi terkait dengan yang tadi nih, teori lingkungan tadi, banyak orang mungkin yang tidak sadar berarti ya sebenarnya dia tuh aku nih cuma bisa loh jadi memimpin, tapi karena nggak diasah mungkin ya. Nah itu kita lanjut ke teori yang kayak ini ya, ketiga itu ya, teori kepribadian gitu ya, perilaku gitu ya. Sebenarnya dia punya bakat gitu dalam dirinya itu untuk menjadi pemimpin, cuma karena tidak diasah gitu tadi ya, sehingga itu jadi terpendam, bakat yang terpendam yang tidak keluar karena tidak diasah gitu ya. Itulah dia tidak sadar sebenarnya ya. Berarti kita perlu lah dong mempelajari teori-teori itu ya, biar dia sadar gitu ya kan Bu. Jadi ada nggak kira-kira selain teori genetis ya, teori lingkungan, teori kepribadian, ada nggak satu lagi yang mendukung teori kepribadian ini? Ada ini teori servant leadership gitu ya. Servant leadership. Servant itu artinya melayani. Pemimpin itu ya, kalau saya bilang ya, pemimpin itu sebenarnya pembantu, pelayan. Itu. Pelayan ya. Cuman ini aja ya, sebutannya aja berbeda-beda. Presiden sebutannya, kemudian gubernur misalnya, ketua, kemudian kepala. Itu kan sebutan saja yang berbeda-beda. Tapi umumnya dia itu pelayan bagi pengikutnya, pelayan bagi bawahannya. Jadi dia melayani itu ada tiga ya Bu Rara, tiga aspek yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjadi servant leadership. Yang pertama apa? Servant head, melayani dengan kepala. Kalau tidak bisa memberikan sumbangsih berupa uang, setidaknya dia bisa pemikiran. Iya benar-benar. Jangan cuma misalnya udah dia nggak ada anggota minta pendapat direpeti, gak dikasih makan gitu, gak dikasih duit juga, pemikiran pun tidak gitu ya. Nah jangan cuma ngasih masalah tapi nggak ngasih solusi. Iya benar. Berarti tidak ada ibaratnya problem solving di dalamnya itu ya. Betul sekali. Itu servant head ya. Iya. Kemudian ada servant hand, tangan ya, melayani dengan tangan. Nah ini tenaga gitu ya. Kalau seandainya nggak punya uang ya bisa bantu dengan tenaga gitu ya. Iya. Pemimpin dengan tenaga kita kasih dorongan gimana gitu. Kemudian yang ketiga itu servant heart, melayani dengan hati. Jadi ikhlaslah melayani, jangan melayani dengan pamrih. Gini ya Bu Rara, pemimpin itu kejarlah prestasi, jangan gila akan prestise. Nah, prestise ini tajam nih. Ini agak apa ya? Kalau berprestasi ya kejarlah prestasi. Tapi dengan prestasi orang akan dapat prestise. Iya, betul. Prestise itu kan cara orang ya
mendapatkan wibawa gitu karena prestasinya. Tapi jangan hanya karena gila prestasi tadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan prestasi. Karena mungkin orang gini mungkin ya Bu Febri ya. Kenapa orang mungkin gila prestasi tadi ya? Prestasi tadi, mungkin dia nggak berpikir bahwa dia tidak menyadari atau tidak mempelajari tujuan dan fungsi utama seorang pemimpin gitu ya. Karena tadi kan macam kita bilang gitu, seorang pemimpin itu sebenarnya tugas utamanya sebagai pelayan, betul, membantu orang gitu. Dia berusaha untuk memberikan solusi, itu kan termasuk pelayan ya, betul. Memberikan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anggotanya. Tapi mungkin kalau kawan-kawan kita ataupun orang lain yang di luar sana berpikir pemimpin itu yang memang harus dihormati, dihargai, dan memang ibaratnya dia yang memang semuanya harus segala-segalanya, mungkin begitu ya. Nah gitu kalau secara ya pemimpin juga harus dihormati dan dihargai. Itu gimana? Tapi jangan gila karena ingin dihormati dan dihargai. Jangan tanda kutip ya jadi seorang penjilat. Tanda kutip gitu. Ya. Karena pengen dihargai dan dihormati gitu. Jangan jadi seperti itu, karena cara menghargai dan menghormati itu ada cara lain yang lebih bagus gitu. Jadi sebenarnya untuk agar kita itu dihargai, dihormati, karena bukan gitu juga loh Bu Febri. Nggak banyak juga loh, maksudnya banyak juga loh pemimpin ini sudah bagus nih, udah bagus, pelayan publik yang bagus, tapi anggotanya yang nggak tahu etika, itu gimana jadinya? Nah ini ya, sebenarnya kita nggak bisa gitu nuntut seseorang untuk jadi pemimpin yang sempurna. Rasulullah saja ya gitu ya, yang kita tahu yaitu pemimpin yang paling ini ya, yang di Islam beliau yang jadi junjungan kita gitu. Benar. Pernah kena tegur loh sama Allah kan? Iya. Pernah kena tegur karena apa? Nah, karena sombongnya dia gitu. Pernah ditegur Allah gitu. Ingat nggak surat Abasa? Kenapa surat Abasa turun? Dia mengacuhkan seseorang yang ingin bertanya tentang Islam kepada dia. Kemudian dia lebih memilih untuk memberikan wejangan kepada non-muslim kafir lainnya agar untuk masuk Islam. Kemudian mengacuhkan yang ini. Maka Allah turunkanlah surat Abasa tadi. Abasa itu artinya kan bermuka masam gitu ya. Ya maksudnya dia ngacuhkan dengan muka masamnya. Tadi Allah tegurannya benar. Tegur. Turunlah gitu ya. Surat itu. Iya benar. Surat itu gitu ya. Artinya berarti memang kita ini harus menjadi seorang pemimpin yang spiritual. Ya, secara selain spiritual juga ya kalau bahasanya itu ya pemimpin yang melayani, servant leadership gitu ya. Pemimpin yang melayani, merakyat gitu ya. Tapi tidak mudah ya. Sebaik apapun pemimpin, tetap pasti ada celah. Salahnya oleh pengikutnya pasti ada. Makanya tadi saya bilang ada pemimpin spiritual, tapi nantilah saya jelaskan karena memang sebaik-baik pemimpin kalau nggak spiritual dia nggak akan mungkin mampu dia mengelola diri sendiri orang lain ya kan Bu. Ya tapi tunggu nanti kita ada jeda iklan satu ini tetap di 102,6 FM.